Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azil Muhammad Rizky dengan NIM 24030111891. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis perancangan sistem informasi dengan dosen pengampu Joko Risanto Eskom MMMkom dari Prodi Manajemen Informatika jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah use case diagram marketplace produk sustainable yang telah saya rancang. Nah, sebelum kita masuk nih, apa sih use case itu? Use case merupakan gambaran interaksi antara aktor, pengguna, atau sistem eksternal dengan mencapai tujuan tertentu. Berfungsi sebagai cerita singkat, menjelaskan siapa yang terlibat, apa yang dilakukan, dan apa hasil yang diharapkan. Nah, sebelum kita membahas use case diagram marketplace produk sustainable, terdapat sebuah kasus di mana pada zaman kali ini terdapat banyak praktik greenwashing, yaitu klaim produk bahwa ramah lingkungan, namun tidak terbukti kebenarannya. Hal ini menurunkan kepercayaan konsumen dan merusak ekosistem yang berkelanjutan. Dengan pendekatan use case ini diharapkan masalah ini dapat dipecahkan melalui alur validasi yang jelas, di mana produsen wajib menyertakan data, tim verifikasi memastikan kebenaran klaim, dan konsumen memperoleh informasi transparansi sebelum membeli. Nah, sebelum kita masuk nih, use case marketplace produk sustainable itu fungsinya sebagai apa ya? Nah, di sini dia menjelaskan sebagai menjelaskan alur yaitu bagaimana produsen mendaftarkan produk dengan detail dan sertifikasi. Nah, tim verifikasi ini memvalidasi klaim berkelanjutan dan konsumen mencari serta membeli produk dengan informasi yang transparan. Di mana dengan adanya use case ini tentunya memastikan setiap langkah mendukung tujuan keberlanjutan dan bukan sekedar transaksi jual beli. Nah, karena kita sudah tahu nih pengertian dari use case, marketplace product sustainable, dan kasus-kasus yang sedang beredar pada zaman sekarang, mari kita rancang diagram use case marketplace product sustainable bersama-sama. Disimak videonya ya. Nah, di sini saya menggunakan software Lucidchat untuk menggambar use case diagram. Di sini kita klik new dan pilih blank diagram untuk memulai project perancangan use case diagram marketplace product sustainable. Nah, pertama-tama nih kita harus menambahkan kanvasnya dulu sebagai tempat untuk membuat marketplace produk sustainable ya. Sini sesuaikan. Nah, di sini kita beri judul marketplace produk sustainable. Kita ganti huruf kapital. Nah, kalau udah jadi, nanti kita tambahkan garis. Di sini saya besarkan hurufnya, bold. Nah, jadi. Nah, kalau udah, kita buat garis tepi untuk membatasi antara bagian luar dan bagian di dalam. Ini kita tarik garis bagian atas dan di bagian samping juga. Tarik sampai bawah. Udah itu di atas use case-nya juga ada duplikat aja di sini. Oke, tarik. Tentunya di sini kita akan buat tiga aktor. Yang pertama itu ada aktor produsen, yang kedua itu ada yang kedua itu verifikator, dan ketiga konsumen. Nah, di sini saya akan membuat produsen terlebih dahulu. Nah, meletakkan konsumen itu di bawah dan verifikatornya di kanan. Nah, di sini kita buat sebuah register. Register ini gunanya untuk mendaftarkan akun untuk digunakan untuk login. Nah, di bawahnya ini kita membuat login. Ketika telah melakukan register nanti tentunya kita harus login untuk masuki ke dalam sistem. Nah, di sini kita tarik garis produsen ke register. Tentukan tebalnya.
lalu garis. Jadi produsen melakukan register dan produsen juga bisa login setelah melakukan register tadi. Nah, di sini kita membuat input data produk. Jadi si produsen jika sudah melakukan login, dia dapat menginputkan data produknya nanti. Nah, dari input data produk ini kita buat ke bawah dulu. Nah, jika dia telah menginput data produk, dia bisa mengedit dan dapat mendelete sebelum nanti datanya itu dikirimkan ke verifikator. Di sini extend input data produk, extend edit. Nah, dan juga input data produk ini melakukan extend delete menggunakan garis putus-putus keduanya. Di sini kita atur sedikit. Nah, di bawahnya ini kita kirim data. Jadi setelah melakukan input data produk, si produsen telah fix melakukan edit atau delete jika terjadi kesalahan. Tentunya dia akan mengirim data. Nantinya mengirim datanya akan teruskan ke verifikator. Di sini menggunakan garis putus-putus dari input data produk, mengirim data. Nah, kirim data ini include hitung skor menggunakan garis putus-putus. Lalu dari hitung skor itu kita pengajuan diterima atau ditolak sesuai dengan skornya. Skor keberlanjutannya apakah sudah memenuhi 75. Di sini extend hitung skor ke pengajuan diterima atau ditolaknya. Kita atur sedikit. Nah, dari login ini kita hubungkan si produsen tadi ke input data produk. Gunakan garis putus-putus, itu extend. Jadi login, extend input data produknya. Nah, selanjutnya kita atur sedikit. Nah, di verifikator ini kita langsung mereview data. Karena verifikator mereview data yang fix dari produsen yang telah dikirimkan tadi. Kita sambungkan garis dari verifikator ke review data produk. Tentunya tadi verifikator harus register login karena sudah diwakilkan, sudah dibuat satu saja di produsen. Nah, di bawahnya ini meng-approve produk. Tentunya setelah dia mereview produknya itu, dia harus meng-approve produknya. Nah, di bawahnya kita sambung garis garis putus-putus. Kita atur ketebalannya. Nah, di bawahnya kita bikin satu lagi agar memudahkan nanti. Itu publikasi produk. Jadi setelah dia melakukan approve produk, melakukan publikasi produk. Itu menggunakan garis putus-putus juga. Nah, di bagian approve produk menggunakan garis putus-putus. Tapi ketebalannya sedikit. Nah, di sini approve produk include ke publikasi produk. Kita atur sedikit jaraknya. Nah, di sini kita buat satu aktivitas lagi bernama menampilkan produk. Jadi menampilkan produk di katalog marketplace. Jadi ketika si verifikator telah melakukan publikasi, nah dia akan menampilkan katalog. Dan ini merupakan include dari publikasi produk.
juga. Nah, si verifikator juga dapat langsung ke aktivitas menampilkan katalog di marketplace tanpa perantara. Jadi dia bisa melihat barang-barang yang ada di marketplace yang telah ada di katalog marketplace nantinya. Nah, selanjutnya produsen juga langsung bisa melihat di barang yang ada di katalog di marketplace tanpa perantara. Nantinya verifikator dan produsen dapat melihat langsung ke katalog marketplace-nya. Nah, di sini saya duplikat dari atas. Ya, itu yang pertama itu konsumen tentunya akan mencari produk di dalam sistem kita. Mencari produk jika telah ada, tentunya dia akan melihat produk yang akan diminatinya. Di sini kita sambungkan garis ke konsumen ke mencari produk. Tentunya setelah dia mencari produk, akan melihat produk. Di sini menggunakan garis full. Nah, di sini dia akan melakukan pembelian. Dan ketika melakukan pembelian, tentunya akan melakukan pembayaran. Di sini menggunakan garis putus-putus. Kita tambahkan include. Jadi melakukan pembelian tentunya akan include melakukan pembayarannya. Menampilkan katalog ini akan include melakukan pembelian. Katalog di marketplace akan melakukan pembelian. Include. Nah, melihat produk ini juga akan langsung dapat langsung menampilkan katalog di marketplace. Kita menonton garis putus-putus, include. Jadi melihat produk, include menampilkan katalog di marketplace jadi konsumen. Nah, mencari produk juga include dengan login dari konsumen. Nah, konsumen ini juga dapat langsung melihat katalog di marketplace tanpa perantara. Berikut tampilan full layarnya akan saya tampilkan. Nah, alur kerjanya ini yang pertama itu produsen melakukan register, login, dan jika dia telah login itu akan melakukan input data produk di sini extend. Nah, di input data produk ini dia mengirim data input ke hitung skor. Nah, jika hitung skor ini mengekstenkan pengajuan diterima atau ditolak. Tadi sebelum input data produk, dia akan mengedit atau delete sebelum mengirim data. Dan di sini pengiriman pengajuan diterima atau ditolak itu akan langsung ke verifikator. Nah, verifikator melakukan review data produk, baru itu melakukan approve produk, dan menginputkan ke publikasi produk. Nah, publikasi produk ini melakukan include ke menampilkan katalog di marketplace. Nah, tadi jika review data produk gagal, itu mengincludekan ke kirim notifikasi, baik itu diterima ataupun ditolak. Nah, si verifikator dan konsumen ini mampu berinteraksi langsung ke menampilkan katalog di marketplace ini, mampu melihat barangnya langsung di marketplace-nya. Nah, kita lanjut ke konsumen. Konsumen yang pertama itu tentunya mencari produk, baru dia melakukan include ke mencari produk ini, includekan ke login. Nah, dari mencari produk tentunya dia akan melihat produk. Melihat produk ini mengincludekan ke tampilan katalog di marketplace. Jika ya berminat akan melakukan pembelian dari katalog marketplace, melakukan pembelian. Di sini menginputkan melakukan pembayaran. Oke, kita sudah melihat perancangan use case diagram marketplace product sustainable tadi. Nah, kesimpulannya, use case marketplace product sustainable ini bukan sebuah sistem yang sekadar tempat jual beli, melainkan ekosistem, di mana yang memastikan tempat keberlanjutan produk berjalan nyata melalui interaksi aktor dengan sistem. Produsen mendaftarkan produk dengan detail bahan dan sertifikasi.
tim verifikasi melakukan validasi agar produk-produk yang benar-benar ramah lingkungan dan konsumen membeli dengan informasi yang transparan. Dengan alur ini, marketplace membangun kepercayaan konsumen, mendukung transparansi, serta memperkuat komitmen terhadap tujuan keberlanjutan. Jadi, use case ini berfungsi sebagai jembatan yang menjelaskan bagaimana setiap langkah sistem marketplace mendukung prinsip sustainable dan sehingga sistem tidak hanya klaim ramah lingkungan, tapi benar-benar terbukti dalam praktik nyatanya. Sekian, terima kasih telah mengikuti rancangan pembuatan use case diagram marketplace produk sustainable saya. Untuk video BPMN-nya ada di selanjutnya ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.